Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dimusyahadah, maka awal akhir dohir batin gak muncul, wis. Berarti Allah tidak bertempat, sebab Allah tidak membutuhkan tempat, sehingga tempat namanya dohir batin itu sudah tidak muncul, pun fana. Awal dan akhir itu gak muncul, yang muncul hanya ana. Inilah yang dituangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Muhammad, aku ora bakal ngutus utusan sebelum awakmu, sebelum dirimu. Berarti termasuk Muhammad. Iki kontrak Allah nang Muhammad, kecuali harus menerima inti wahyuku. Puncak, Pak, ini puncak tauhid. Inti wahyu yang harus dibawa apa itu? Illa nuhin ilaihi annahu rupane la ilaha illa ana. Harus menjelaskan tentang substansinya, maksud tidak ada Tuhan kecuali aku. Berarti ranahnya di makom musyahadah, ranahnya itu di makrifat Allah. Ajarno nang umatmu Muhammad, supaya apa? Fa'budun. Mereka itu menyembahnya padaku, tidak menyembah pada selain aku. Di situ kan nggak ada tulisan Allah, Pak, ya, la ilaha illa ana. Karena tulisan Allah itu di syariat, di thariqah la ilaha illallah, kemudian la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Umpami kula ngapunten nggih, kula gosok saged nggih. Oke. Proses pendidikan tauhid kita kan di sini, Pak. La ilaha illallah yang memunculkan zikir jahri, la ilaha illa huwa memunculkan zikir sirri, la ilaha illa anta memunculkan zikir sirul asrar. Nah, di dalam zikir sirul asrar itu ada syu'a, kemudian ada ain, kemudian ada hak. Syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Kemudian terakhir la ilaha illa ana. Iki terakhir memunculkan zikir fana'ul zikri. Apa? Sudah kefanaan semua selain Allah, termasuk dirimu sudah tidak ada. Munculnya ana. Tapi ana itu yang berbunyi, bukan ruhaniyah. Kan ruhaniyah sudah mati, sudah nggak ada toh, Pak, ya, sudah fana. Berarti hidup itu yang kita sebut secara syariat Allah. Cara wong Islam Allah, secara mungkin agama lain nyebuti dudu Allah. Ini tingkatan-tingkatan zikir itu, Pak, yang mestinya jenengan kali kula raih harus seperti ini. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk mencapai makom musyahadah?
Cukup saya ringkas. Sibukkanlah ruhaniyahmu mulai pagi sampai sore sampai malam dengan semampumu biqadril imkan, berzikir sirrul asrar. Wis. Zikir yang sudah enggak ngucap. Di situ ada su'aul basirah, ada nur cahaya iman dalam dirimu hanya pada hidup itu yang segala-galanya. Syekh Ibnu Athaillah kalau mengatakan ruhaniyah kalau sudah duduk di situ, maka mohon maaf, tanda-tandanya la yarawna li anfusihim syai'an. Jenengan ini tidak mengakui kalau apa yang muncul dalam dirinya itu dari dirinya. Apa yang muncul di luar dirinya makhluk, bukan makhluknya. Yang satu. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ruhaniyahmu itu berkeyakinan hanya Allah yang berperan. Ini saat jenengan di su'aul basyirah ada nur cahaya yang seperti itu. Besarkan Pak, dengan bentuk terus prakteki. Bila mana mudahnya su'aul basyirah muncul dalam hatimu, didorong dengan zikir yang nomor 2, sir, ngucap hu Allah, tawarus hati kita lakukan. Atau tidak melalui itu, melalui jenengan. Tapi ruhaniyah sampai niki mandang, bercinta, hidup yang berperan. Sakit seperti itu. Wis manalah Pak yang mudah, yang jualan ikan ayam sambil bacok-bacok, ya itu. Yang di ladang sambil macul, yang menjadi guru sambil menulis, sambil menerangkan, udah. Tapi bahasanya biqadril imkan, semampu dirimu. Wis. Ini manakala jenengan teruskan, maka masuklah ruhaniyah jenengan, ditaruh Allah di ainul basyirah. Iki Pak yang nantinya itu Anda tunggu-tunggu. Apa? Makrifat Allah. Jenengan sudah tidak ada, sudah tidak merasa jenengan yang ngaji, yang mulang, yang macul, yang jualan dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Yang ada di dalam dirimu muncul innani anallah la ilaha illa ana. Anani Allah. Ingsunnya Allah, tapi bukan Anda loh. Anda kan sudah tidak ada. Jadi yang berbunyi itu hidup itu. Tapi ingat, Syekh Abdul Qadir Jalani itu ya pernah ditipu oleh iblis. Ngaku-ngaku sebagai Allah. Hati-hati. Tanda tidak ketipu. Yang mengatakan dan yang mendengar itu satu pelaku. Inilah namanya ahad. Ya hidup itu Yang mendengarkan bukan kita, makhluk ruh itu bukan. Tetapi oleh karena ruh ini sudah fana, karena sudah kembali menyatu, tegese menyatu itu kembali ke ahad, maka la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Disitulah namanya ahad, yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Berarti nek tak simpulno, sing makrifat Allah itu Allah sendiri. Begitu. Akhirnya hakul basyirah, iman di dalam hati sampan sudah benar. Sama dengan gini Pak, ini penghapus. Sama tak kasih tahu, sebelum tahu Pak, di dalam kopiah saya itu ada penghapus. Tapi sampean belum melihat. Sampean beriman, yakin kalau di dalam itu penghapus.
Karena saya kasih tahu ciri-cirinya. Yakin jenengan itu kalau di dalam di dalam kopiah itu ada penghapus, itu su'aul basirah. Wis. Berarti kan masih ada dua, Pak. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Makhluk, roh, si salib, Allah yang dihadap. Tapi sudah punya cahaya, nur, iman. Kalau di dalamnya itu adalah penghapus. Terus di situ suatu saat Allah membuka kopiah ini, Pak. Allah akan menghilangkan penutup-penutup hati jenengan kali kula datang Allah yang disebut al-aghyar atau makhluk itu hilang, fana, akhirnya ainul basirah, melihat. Bukan yang melihat itu jenengan. Jenengan roh itu makhluk itu hilang, akhirnya hidup. Roh sudah hilang, jadilah hidup. Yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Hakul basirah disuruh menyatakan, pasti sampai mengatakan ini penghapus. Sampai tak bayar 100 juta, Pak, tak kasih 100 juta, iman sampai katakan ini adalah undi-undi. Percaya? Gak percaya. Karena iman hakul basirah. Artinya kalau tadinya itu iman kita itu 100% yang membikin banjir, yang membikin jebole tanggul itu banjir, maka sekarang sudah tidak. Hanya Allah. Berarti ruhaniah sampai gak bisa ditipu oleh nafsu yang berupa duniawiyah itu tadi. Terus kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, tolong jenengan sudah di makom musyahadah. Ingat di situ ada 3 makom. Di dalam makom musyahadah itu masih ada 3 makom lagi. Ya. 1 fana, 2 kamil, 3 bako. Fana dan kamil itu, Pak, ya, itu kita kadang dijatuhkan Allah. Artinya dalam kondisi yang urgen, ruhaniah sampai iki lali nang Allah, kalau itu yang melakukan Allah. Iku fana dan kamil. Fana lebih sedikit makrifatnya. Artinya contoh, kita ditabrak sepeda, des. Kita tidak bisa melihat Allah, melihat orangnya. Akhirnya gegeran, Pak, nggih. Hitung-hitungan, gitu. Kalau nggak ketemu langsung nang lapor polisi. Nek kekeluargaan, umpama keluargaan terselesai, apa kerugian sampean ditanggung karena sampean yang jadi korban. Oke, deal gak kadek, kita nggak usah ke hukum. Kalau nggak ketemu mesti ke hukum. Akhirnya jadinya apa, Pak? Perpisahan itu dendam, sakit hati. Terus mungkin nanti malam baru sadar, hatinya makrifat Allah, ditarik Allah. Akhirnya apa, Pak? Getun toh? Ya Allah, tiba kabeh iku mang sing agawe iku Gusti Allah. Akhirnya sampean telepon, umpama belum selesai loh ya, umpama belum selesai, sampean telepon, Pak, wis pun kersane pun saya tak berobat sendiri, sepeda saya servis sendiri. Yang terjadi apa, Pak? Saudara, ada dendam? Nggak ada. Itu manakala ruhaniah mau kembali kepada Allah, ada Allah. Dah.
Terus yang kamil Pak, beda. Lebih besar makrifati daripada lalainya dalam 24 jam. Artinya bisa jadi ketika dia terus fana kamil, mengapa dimasukkan mahfud? Karena masih jatuh juga. Pertanyaannya, apakah salah jatuh sampean ketika di fana dan di kamil? Tidak Pak, tidak. Karena apa dikatakan tidak? Anda sendiri secara naluri nggak ingin lalai dari Allah, tapi Allah tetap nggak iki prosesmu kok ceruh rasane diancup-ancup. tetap nanti dengan begitu kau akan saya taruh di maksum pada saat waktu yang sudah aku tentukan. Apa maksum? Ruhaniyahmu itu tidak bisa lalai dari Allah. Wa apa? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali itu enggak pernah putus. Tandanya ruhaniyah sampean itu selalu berzikir pada Allah. Oke? Itu Pak. Jadi kesimpulannya, untuk bisa mencapai cepat di musyahadah, entah fana kamil, kalau fana ndang nang kamil, kalau kamil ndang nang bako, hanya satu, wadifahkanlah, selalu sibukkanlah ruhaniyahmu setiap napas berzikir pada Allah. Sistemnya dibuka dalam surah Al-Insan 2526, pagi sampai sore, malam pun juga begitu, lakukan zikir itu. Tapi tetap saya garis bawahi, disesuaikan biqadril imkan, kemampuanmu masing-masing. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait 3 pokok makom pada diri manusia.